tehnya ini ya kakak. Sebenarnya di sini aku udah tulisin sih detailnya ya. Jadi ini yang kita pakai, teh ini yang kita pakai, aku pakai cap ramu ini ya. Kita ambil dia, kita timbang yang tehnya ini 8 gram. 8 gram ya, atau setara dengan 1 sendok makan lah, 1 sendok makan penuh. Nah, terus kakak kasih air ya, itu 150 ml. Dimasak bareng ya, antara air dengan tehnya tadi dimasak bareng. Kakak masak sampai dia kental. Ya udah mendidih dan kental. Nah, kakak lalu saring dia. Saringnya itu pakai yang kain tahu ya, kain tahu atau kain perasan untuk kacang kedelai itu loh kakak ya, penyaring khusus teh ya kakak, yang kain yang dia tuh halus seratnya ya, itu kakak saring dan supaya ampasnya tuh gak ikut ke bawah. Kita timbang dia, yang kita butuhin ini adalah 70 atau 80 mili atau 80 gram ya, 70 boleh atau 80 boleh ya, miligram sama aja boleh kakak, itu yang kita butuhin. Nah ini sebutnya tuh kayak reduce-nya gitu. Jangan pakai penyaring kita yang biasa, itu nanti semua tetenya itu ikut ke bawah ke dalam sini. Telurnya sedang aja, nggak usah terlalu gede ya, jangan kecil juga. Kita pisahin ya telurnya. Cair lagi 2. Nggak aku nggak dibagi. Itu deh marmer. Oh gurata itu kan udah ada di sini. Ini ya kakak ya, telurnya 5 kuning telur ditambah 1 utuh ya, jadi ada 6 di sini kuning telurnya, putih telurnya 1. Ini kakak ubi ya. Setelah kita kasih minyak canola ya, kalau nggak punya minyak canola mau minyak bunga matahari, minyak kelapa, minyak sayur yang kakak punya di rumah juga nggak ada masalah ya kak. Ini kita timbang minyaknya. Nah untuk minyaknya ini aku akan pakai dia 40 gram aja. Terus dengan minyaknya tadi masukin yang Tahitinya tadi ya. Nah, kita butuh dia 80 mili atau 80 gram. Langsung tuh warnanya jadi kita kasih dia vanila. Vanilanya aku pakai Topeko vanila ini 1 sendok teh atau 5 mili ya kakak. Terigunya ya. Nah terigunya ini aku pakai protein rendah, wajib ya pakai protein rendah. Kalau nggak punya protein rendah mau ganti ke segitiga biru atau protein sedang boleh, tapi sebaiknya kakak campur sedikit maizena. Jadi yang ukuran si terigunya kakak kurangin dia 5 gram, 5 gramnya ganti ke maizena. Oke, kalau pakai protein rendah akan lebih baik. Nah, ini kita tuang aja protein rendah ini ya, aku pakainya terigunya di ukurannya 85 gram. Boleh. Saring 2 kali bagus ya. Jangan dipakai dengan santan. Kalau misalnya santan itu kakak bikin ogura yang pandan ya, karena kita kan maunya rasanya itu dia lebih ke arah Tahitinya. Aduk aja ini diayak, bila perlu ayak 2 kali terigunya, makin halus makin bagus kalau mau bikin ogura dan sifon. Ogura Tahiti tuh warnanya cakep banget. Iya parah, wangi Tahitinya kak. Belum ya tuh ya. Lalu kita sisihkan. Sekarang kita kerjanya yang bagian putih telurnya. Aku akan pakai loyang. Nih, saya pakai loyang yang low pan, yang tidak lengket, anti lengket kayak gini ya. Ukurannya dia 22 kali 22, tingginya itu dia di 5 cm. Ya kak, ini nggak usah dioles, nggak usah dialas. Nggak punya loyang ini pakai loyang biasa bisa nggak? Bisa. Kasih baking paper kalau pakai loyang biasa. Kalau pakai loyang ini nggak perlu diapa-apain, kayak gini aja. Nanti langsung keluar. Nah ini aku pakai gula kastor. Kalau kakak nggak punya gula kastor, kakak pakai aja gula pasir. Jangan ganti gula kastor ke gula halus ya, gula pasir ya. Kalau gula kastor ini dia nggak terlalu manis ya. Aku pakainya yang mereknya Darnel lagi, merek Darnel kakaknya gula kastornya. Ya putih telurnya 5 ya. Ini kita tuangkan krem of tartarnya 1 sendok teh aja ya. Aku pakai krem of tartar. Nggak punya krem of tartar, kakak bisa ganti pakai apa? Pakai perasan jeruk lemon atau perasan jeruk nipis. Intinya seperti itu kalau untuk kocokan putih telur. Tambah sedikit garam biar nggak asem. Kita akan speed rendah ya. Habis bubble-nya banyak baru kita kasih gula. Ingat, masukin gula itu 3 kali. 3 atau 4 kali nggak apa-apa. Jangan masukin gula langsung ditumplek semua. Nanti bagian bawah kocokan putih telurnya tuh banyak air. Ya kakak sayang ya. Mixer ya. Speednya 1 dulu. Nah, angkat kayak gini. Oh, ini namanya apa? Ini bukan sofik, ini namanya lemes. Lemes gak belum makan dia. Ya, ini belum sofik. Ingat ya. Jadi jangan nanya, berapa lama? Kalau pakai hand mixer, beda speednya, beda kecepatan mesinnya. Ya, jadi kakak cek konsistensinya seperti tadi. Lihat airnya. Iya, ini belum. Kita mix lagi. Nah ini ya kak ya, ternyata dia bukan soft pick lagi, dia sudah stiff pick kak. Ini namanya stiff pick ya. Tadi aku maunya dia tuh soft pick, nggak taunya keasikan malah jadi stiff pick. Ini namanya stiff pick tuh kayak gini. Ya dia tuh jamurnya tuh tegak lurus.
apa namanya, kokoh ya. Ini namanya stiff peak. Kalau yang soft peak itu dia diangkat, dia jamurnya kebalik Kak, kayak gini, dia berjamur kebalik ya. Nah itu paling bagus kalau bikin sponge cake, ogura, dan chiffon cake, karena dia ngeblendnya itu akan lebih mudah, lebih halus pori-pori. Kalau soft peak, pori-pori cake kita itu akan kecil ya Kakak sayangnya. Kalau stiff peak ini mungkin pori-porinya tuh agak lebih besar kayak gitu. Kalau tapi nggak boleh ya, ini udah cukup. Nah kita bagi dia jadi 3 kali masuk ke adonan cake kita ini ya Kak. Kita bagi. Kocokkan telur kita bagi dia, jangan masuk ya. Pakai whisk ya, jangan pakai spatula ya Kak, pakai whisk dulu, pelan-pelan aja, kayak gini. Dari atas turun ke bawah, atas ke bawah, pelan-pelan. Karena kita nggak mau dia tuh ngambles. Apa ya? Masa susah? Terakhirnya ya Kak. English. Buat apa Kak? Ogura Panji, ogura apa? Ini pelan-pelan aja, nih. Ya, baru Kakak turunin dia ke bawah, ambil pelan-pelan. Coba green enggak? Green tea enak. Ya, mau apapun boleh Kakak ya. Cuma karena kebetulan aku suka Thai tea, Kakak folding ya. Folding ini kayak gini ya Kak ya. Jadi Kakak kalau bikin bolu apapun kuasain teknik folding ini supaya apa? Supaya nggak over mix. Cut, folding, cut, folding, cut, folding. Ya Kak, ini kayak gini. Nah kalau udah, tinggal dituang aja dia ke loyang ini ya, nggak usah. Aku sisain dikit ya dia ya Kak ya, untuk bikin motifnya nih. Aku akan tambahin, kita ratain pakai tusuk sate kayak gini tuh. Aku pakai mocha aja ya, karena yang coklatnya udah mau habis Kakak. Kita kasih yang mocha aja kayak gini aja dia ya, kayak gini bagian atas. Kalau yang ini nggak usah kamu. Nah, kayak gini ya. Bebas ya Kakak mau taruh spotnya itu di mana, bebas Kakak. Itu boleh tuh dimirip-miripkan. Nah, kasih motif aja bebas ya Kakak ya. Lagi dia kayak gini. Pakai oven tangkring bisa nggak? Ya kan ya, kayak gini ya. Nah, ini dihentak nggak usah dihentak nggak apa-apa. Ya mau dihentak pun boleh. Hentaknya halus saja. Kayak gini. Ya. Nah, ini udah. Kita akan oven atau panggang dia. Ya, jangan lupa dikasih air di bawahnya itu Kakak kasih loyang yang sudah berisi air. Biasanya itu di oven itu ada loyang bawaan ya Kakak ya, yang nggak ada sambungan gitu. Kakak tuang aja airnya di situ. Airnya mesti air mendidih, yang benar-benar mendidih ya. Kenapa? Supaya suhu di dalam oven tuh stabil, nggak ngambles. Kalau Kakak pakai air biasa nanti dia ngambles ya. Yang sekarang mau aku bikin lagi ogura Thai tea kayak gini. Ini oguranya lembut banget Kak, ogura pandan. Dia lembut banget mau Cinta. Kabarnya resepnya lagi dicari tuh. Cintanya lagi cari sebentar ya. Sabar.